Perkenalkan, nama saya Margareta Francisca Fono, NIM 1804060226, jurusan Agroteknologi, minat PLT 2, tugas UTS Mikologi Miktosen. Di sini saya akan menjelaskan tentang jamur Deuteromycota. Ini hasil gambar dari jamur Deuteromycota. Di sini saya akan menjelaskan pengertian jamur. Jamur berasal dari dua kata, yaitu deutero yang artinya urutan kedua atau tidak sempurna, dan mycota artinya fungi. Jamur Deuteromycota adalah jamur yang berkembang biak dengan conidia dan belum diketahui tahap seksualnya. Tidak ditemukan ascus maupun basidium sehingga tidak termasuk dalam kelas jamur Asomycota atau Basidium mycota. Oleh karena itu, jamur Deuteromycota merupakan jamur yang tidak sempurna atau jamur imperfeksi. Divisi ini juga disebut fungi imperfect atau jamur tidak sempurna. Divisi ini seolah dibuat mengelompokkan semua jamur yang tidak termasuk ke dalam divisi lainnya. Ciri utama dari divisi ini adalah sebelumnya diketahui reproduksi seksual selama siklus hidupnya. Jamur Deuteromycota hanya ditemukan di daratan. Sebagian besar anggota divisi ini kemungkinan berkerabat dengan Asomycota karena adanya pembentukan conidia. Sisanya kemudian adalah Zygomycota dan Basidiomycota. Ini adalah karakteristik dari jamur Deuteromycota. Bisa lihat gambarnya. Jamur Deuteromycota memiliki karakteristik. Yang pertama, hifa bersekat, tubuh berukuran mikroskopis. Yang ketiga, bersifat multiseluler. Yang keempat, tidak berklorofil. Yang kelima, eukariotik. 6, heterotrof, dinding sel tersusun atas zat kitin. Yang kedelapan, tergolong ke dalam fungi imperfect yang banyak menimbulkan penyakit pada tanaman budidaya manusia. Yang kesembilan, merupakan fungi yang tidak sempurna karena tidak memiliki ascus atau basidium. Yang ke-10, bersifat parasit pada ternak dan ada yang hidup saprofit pada sampah dan sisa-sisa makanan. Yang ke-11, reproduksi aksesual dengan conidium dan seksual belum diketahui. Yang ke-12, hidup di daratan dan tempat lembab. Ini adalah salah satu ciri-ciri jamur Deuteromycota, yaitu yang pertama, tubuhnya mikroskopis. Yang kedua, hidup kebanyakan parasit. Yang ketiga, bereproduksi secara seksual. Jamur ini hanya diketahui cara reproduksi aseksualnya saja. Oleh karena itu, sering disebut dengan fungi imperfect atau jamur tidak sempurna. Reproduksi aseksual jamur Deuteromycota ini yaitu dengan cara pembentukan conidia. Jika suatu jamur Deuteromycota ini diketahui cara reproduksi seksualnya, maka dimasukkan ke dalam kelompok jamur yang lain. Contohnya Monilia Cytopila. Setelah itu diketahui reproduksi seksualnya dengan menghasilkan ascospora. Jamur ini dimasukkan ke dalam jamur Asomycota dan diganti namanya menjadi Neurospora crassa atau jamur oncom. Ini adalah klasifikasi jamur Deuteromycota. Klasifikasi Deuteromycota sangat rumit, tidak dapat fase seksual pada fungi. Ini menyebabkan timbulnya berbagai kontroversi tentang bagaimana cara mengklasifikasikannya. Ini berdasarkan ciri-ciri morfologi conidia dan conidiomata yang dibentukkan. Fungi ini dikelompokkan ke dalam 3 kelas. Yang pertama, Blascotomycetes. Talus Blascotomycetes mirip kamir dan tidak menghasilkan conidia. Contohnya Candida sp, Cryptococcus, dan Torulopsis. Sebagai anggota pada jamur ini dapat berparasit pada tubuh manusia seperti infeksi yang melalui saluran pernafasan, menyerang pada kulit, paru-paru, organ viscera, tulang, dan sistem saraf yang diakibatkan oleh jamur Blascotomycetes dermatidis dan Blascotomycetes brasiliensis. Ini adalah contoh gambar dari Blascotomycetes. Yang kedua,
Coleomycetes spora atau conidia dibentuk dalam conidiomata dan biasanya berupa Acervulus atau Pycnidium. Terbagi menjadi dua ordo, yaitu ordo Saphareropsipidales dan kedua ordo Melanchoniales. Ini adalah gambar dari kelas Coleomycetes dengan Melanchoniales. Yang pertama saya akan menjelaskan kelas Coleomycetes conidia terbentuk dalam conidiomata dan biasanya berupa Acervulus atau Pycnidium. Ordo Melanchoniales conidia terbentuk di dalam Acervulus dan banyak yang hidup parasit di tanaman dan dapat menyebabkan penyakit Artachoneses, contohnya Coleotrichum pada Pestatolithia conidia. Yang ketiga, Hypomycetes. Hypomycetes tidak membentuk conidiomata. Conidio langsung dibentuk pada cabang hifa khusus terbagi menjadi dua ordo. Yang pertama, ordo Moliniales, cendawan yang berfungsi sebagai cendawan patogen serangga pada umumnya dari divisi Deuteromycota. Ordo Moliniales famili Moniliaceae seperti Beophira basinana, cendawan mematikan hama dengan cara menginfeksi tubuh inang. Perkembangan infeksi sangat dipengaruhi kondisi lingkungan atau suhu kelembapan yang tinggi. Suhu optimum untuk pertumbuhan cendawan patogen 23 sampai 25 derajat Celcius. Yang kedua, Beauveria bacina, termasuk dalam golongan patogen serangga ordo Moliniales famili Moniliaceae. Ciri-cirinya yaitu cendawan berwarna putih, penyebaran spora melalui air atau terbawa angin, menginfeksi serangga melalui integumen atau jaringan lunak. Selanjutnya, hifa tumbuh dari conidia dan merusak jaringan. Ini adalah salah satu gambar dari Beauveria baciana. Yang ketiga, Metarhizium sp. Metarhizium sp termasuk golongan patogen serangga ordo Moniles famili Moniliaceae. Ciri-cirinya yaitu cendawan berwarna putih, penyebaran spora melalui air atau terbawa angin. Ini adalah salah satu gambar dari Metarhizium sp. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi jamur Deuteromycota. Jamur ini hanya diketahui cara reproduksi aksesualnya saja, oleh karena itu sering disebut dengan fungi imperfect atau jamur tidak sempurna. Reproduksi aksesual jamur Deuteromycota yaitu dengan cara pembentukan conidia. Jamur ini bereproduksi secara aksesual dengan menghasilkan conidia atau menghasilkan hifa khusus yang disebut conidiofor. Kemungkinan jamur ini merupakan suatu peralihan jamur yang tergolong Asomycota ke Basidiomycota, tetapi tidak diketahui hubungannya. Peran jamur Deuteromycota. Yang pertama, perannya menguntungkan yaitu A. Monilia cytopila digunakan pembuatan ocom. B. Penicillium cichrogenum dan berperan dalam industri antibiotik. Yang ke-C. Penicillium notatum penghasil antibiotik penisilin. Yang ke-D. Penicillium roqueforti dan Penicillium camberti sering digunakan dalam pembuatan keju. Yang kedua, peran yang merugikan. Yang pertama, Epidorpiton floccosum menyebabkan kutu air. Yang kedua, Epidermophyton microsporum penyebab penyakit kurap. Yang ketiga, Melasma furfur penyebab panu. Yang keempat, Alternia sp hidup pada tanaman kentang. Yang kelima, Fusarium sp hidup pada tanaman tomat. Ini jamur yang menimbulkan penyakit. Yang pertama, jenis jamur yang tergolong ke dalam jamur imperfeksi banyak menimbulkan penyakit, yang diantaranya yang pertama, jamur Helminthiosporium oryzae. Yang kedua, Sclerotium rolfsi. Ini adalah contoh-contoh jamur Deuteromycota. Pada manusia, jamur anggota divisi Deuteromycota umumnya menyebabkan penyakit. Epidermophyton floccosum menyebabkan penyakit kaki atlet.
sedangkan Microsporum sp dan Tripophyton sp menyebabkan penyakit kurap atau panu. Ini adalah gambar dari contoh jamur dari Deuteromycota. Deuteromycota juga ini menyebabkan anggota yang merupakan penyebab penyakit pada tanaman. Sclerotium rolfsi adalah jamur yang menyebabkan penyakit busuk pada tanaman budidaya. Sedangkan Helminthosporium oryzae adalah contoh jamur parasit yang dapat merusak kecambah dan buah serta dapat menimbulkan noda berwarna hitam pada daun inangnya. Jamur yang tergolong pada jamur imperfeksi banyak menimbulkan penyakit, misalnya jamur Helminthosporium oryzae dapat merusak kecambah, terutama menyerang buah dan menimbulkan noda-noda hitam pada daun inang. Sclerotium rolfsi merupakan penyakit busuk pada berbagai tanaman. Jenis jamur dalam kelompok ini menguntungkan adalah jamur oncom, Monilia Cytophylla atau sekarang bernama Neospora cytophylla. Ini adalah habitat dan siklus hidup Deuteromycota. Jamur ini bersifat saprofit di banyak jenis materi organik dan sebagian yang lain hidup sebagai parasit pada tanaman tingkat tinggi dan perusak tanaman budidaya dan tanaman hias. Jamur ini juga menimbulkan penyakit pada manusia yaitu dermatomycos atau kurap dan panu, dan menimbulkan pelapukan pada kayu atau untuk klasifik jamur Deuteromycota adalah Monilia Cytophylla. Ini adalah gambar dari habitat dan siklus hidup Deuteromycota. Sekian dan terima kasih.